Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar studi kasus kami yang bertemakan pentingnya vaksinasi di masa pandemi ini. Nah, sebelumnya kami membuat webinar ini untuk mengajak teman-teman semua melakukan vaksinasi agar kita cepat memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, sebelumnya saya Indah Ratu Zakia Sevindra sebagai moderator dan pemateri kita hari ini adalah Kak Agusti Sri Rahayu dan Kak Dita Putri Aprilia Tanjung. Nah, di studi kasus kali ini kami mengambil acuan di jurnal yang berjudul Respon Masyarakat terhadap COVID-19 yang sudah kami sebar tadi ya. Nah, di jurnal ini kami menyimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang takut untuk divaksin karena mendengar berita miring terhadap vaksin tersebut. Namun, dari banyak masyarakat ada juga yang sebagian sadar akan pentingnya vaksin selain untuk meningkatkan kekebalan tubuh, juga bertujuan untuk memutus penyebaran COVID-19. Nah, masyarakat diminta untuk bersabar dalam melalui pandemi ini karena COVID-19 bukan hanya ada di Indonesia saja, namun juga di seluruh dunia. Nah, selain vaksin, masyarakat diminta juga untuk menjaga protokol kesehatan, yaitu 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Kak Ayud dan Kak Dita. Kepada Kak Ayud dan Kak Dita, disilakan. Oke, makasih Kak Indah telah mempersilakan saya dan rekan saya Kak Ayud untuk membahas materi kita hari ini, yaitu pentingnya vaksinasi di masa pandemi. Kira-kira teman-teman di sini udah pada tahu belum ya apa itu vaksin? Belum, Kak. Oke, belum. Buat yang belum tahu, di sini saya akan jelasin apa itu vaksin. Vaksin adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang kekebalan tubuh kita dari penyakit tertentu, sehingga vaksin tersebut dapat mencegah kita terjangkit dari penyakit tertentu tersebut. Dirangkum dari laman WHO, vaksin ternyata mengandung antigen yang sama dengan penyakit tersebut. Tetapi, antigen yang terdapat dalam vaksin sudah dilemahkan atau sudah dikendalikan. Begitu teman-teman. Nah, ternyata vaksinasi ini memiliki tujuan dan manfaat loh teman-teman. Kira-kira apa ya Kak Ayud manfaat dan tujuannya? Baik, di sini juga ada tujuan dan manfaatnya. Adapun tujuan dari vaksinasi COVID-19 ini ada mencegah gejala COVID-19 dalam tingkat berat, memberikan perlindungan ekstra saat beraktivitas, menghentikan penyebaran COVID-19, serta melindungi generasi selanjutnya. Adapun manfaat dari vaksinasi COVID-19 ini membentuk antibodi, melindungi orang yang pernah terpapar COVID-19, menurunkan angka kematian, meminimalkan dampak sosial dan ekonomi negara, dapat bersosialisasi dengan leluasa, serta memberikan efek jangka panjang. Apakah vaksin COVID-19 ini memiliki efek samping, Kak? Kalau ada, apa tuh Kak efek sampingnya? Dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, ada Kak Indah. Vaksinasi ini memiliki efek samping. Biasanya efek samping tersebut seperti demam, sakit kepala, mual, menggigil, hingga nyeri di bagian bekas suntikan kita. Tapi kita bisa mengatasinya dengan minum obat seperti ibuprofen atau paracetamol untuk mengurangi demam kita. Nah, kita juga harus banyak-banyak minum air putih. Kemudian, kalau tangan kita masih terasa sakit atau kaku, kita bisa menggerakkannya secara perlahan, walaupun rasanya itu tidak nyaman. Tapi, kalau misalnya kemerahannya itu belum sembuh, kita bisa mengompresnya dengan kain bersih. Selanjutnya, jika kemerahannya itu semakin berlanjut atau semakin membengkak, kita sebaiknya berkonsultasi kepada dokter. Misalnya, kemerahan tersebut sudah memerah atau membengkak lebih dari 24 jam. Nah, gimana kalau kita mengalami alergi? Jika kita mengalami alergi, sebaiknya kita langsung mencari telepon darurat atau mendatangi rumah sakit terdekat. Reaksi alergi berat biasanya dapat menyebabkan anafilaksi atau bisa juga menyebabkan sesak nafas dan juga membengkak pada wajah kita, Kak Indah. Oh, gitu ya Kak Ita. Nah, gimana nih kalau misalnya teman-teman ada yang ingin vaksin? Di mana kita bisa melakukan vaksin, Kak?
Baik, Kak Indah, kita dapat melaksanakan vaksinisasi ini di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, maupun unit pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan. Walaupun kita sudah vaksin, satu hal yang perlu diingat, vaksin bukanlah obat pandemi, melainkan upaya kita untuk membentengi diri dari virus penyebab COVID-19 ini. Oleh sebab itu, jangan pernah tinggalkan gaya hidup sehat dan selalu perhatikan 3M. Apa itu 3M? Ada menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjauhi kerumunan. Begitu, Kak Indah. Oh gitu ya Kak. Nah, supaya teman-teman bisa lebih paham lagi tentang pentingnya vaksin COVID-19 ini, kami akan menampilkan sedikit video. Nah, teman-teman bisa melihatnya ya. Tanggal 13 Januari 2021 kemarin, tahukah kamu bahwa Presiden kita, Joko Widodo, menerima vaksin pertama untuk COVID-19? Memangnya vaksin itu gunanya apa sih? Apakah vaksin bisa membuat kita tidak sakit? Yuk kita lihat bersama penjelasannya. Virus adalah makhluk hidup yang sangat kecil, hanya bisa hidup dan berkembang biak setelah menempel pada sel inangnya. Virus dapat masuk ke dalam tubuh, lalu menyerang sel inang, menguasai, dan berkembang biak. Virus yang terlalu banyak dan kuat dapat merusak, membunuh, dan mengubah sel dalam tubuh. Inilah yang disebut infeksi virus dan dapat menyebabkan penyakit. Selain flu, penyakit yang disebabkan virus adalah cacar air, campak, demam berdarah, dan COVID-19. Tahukah kamu, penyakit COVID-19 disebabkan oleh virus yang bernama novel coronavirus? Saat tubuh terkena virus, bagaimana cara mengobatinya supaya sehat lagi ya? Saat kamu sakit, dokter akan memberikan obat untuk meringankan gejala yang disebabkan oleh virus yang biasanya ditandai dengan demam. Selain itu, dokter juga akan memberikan antivirus. Namun, tahukah kamu, sebenarnya sistem imun di tubuh kita yang menyembuhkan kita dengan cara membasmi virus-virus yang masuk dan berkembang biak loh. Tubuh butuh sistem imun yang kuat untuk mengalahkan virus yang merajalela. Sistem imun ini akan memproduksi antibodi yang pintar untuk mengalahkan virus. Tubuh kita memiliki banyak antibodi untuk setiap jenis virus loh. Biasanya, sistem imun akan memproduksi antibodi setelah masuk ke dalam tubuh. Sistem imun pun akan mengenali virus sebagai musuh yang berbahaya, lalu menciptakan strategi dan prajurit bernama antibodi. Kalau begitu, harus sakit dulu dong ya. Nah, suntikan vaksin berperan sangat besar agar tubuh dapat menciptakan antibodi. Suntikan vaksin berisi bagian kecil virus yang sudah dilemahkan atau bahkan sudah mati. Nah, karena sudah lemah, tubuh akan mudah melawannya. Tubuh pun dapat menciptakan antibodi yang pintar dan hebat untuk mengalahkan virus sebelum virus dapat menginfeksi tubuh lebih parah. Sehingga, jika suatu hari kamu terinfeksi virus yang sama, tubuhmu sudah lebih kuat dan siap untuk menghadapinya. Penyakit kamu pun akan lebih cepat hilang karena sudah dibasmi oleh prajurit antibodi. Benar-benar seperti sedang perang ya. Suntik vaksin memang sakit seperti digigit semut. Tapi, tubuh kita butuh antibodi yang pintar dan hebat supaya sistem imun kita berhasil melindungi tubuh. Kamu pun jadi tidak mudah sakit dan bisa beraktivitas tanpa gangguan. Jadi, jangan lupa untuk suntik vaksin ya. Salah satunya tentu saja vaksin untuk penyakit COVID-19. Nah, itu tadi videonya ya. Teman-teman sudah lebih paham lah ya tentang pentingnya vaksinisasi di COVID-19 ini. Nah, teman-teman kalau masih ada yang belum paham, bisa bertanya lagi. Kami buka 2 pertanyaan saja ya. Kak, mau nanya. Ya. Ada berapa vaksin yang digunakan di Indonesia, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jessica. Nah, ada berapa Kak vaksin yang ada di Indonesia, Kak? Nah, oke. Saya di sini akan menjawab ada berapa vaksin yang dipakai di Indonesia, yaitu ada 10. Yang pertama ada vaksin Sinovac, ada GVivac, ada juga vaksin Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, dan ada juga
Pfizer, ada Sputnik V, Janssen, dan Confidencia. Gimana Kak Yesika? Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Kak, izin Nah, bertanya. oke, silakan Kak Alicia. Dari 10 jenis vaksin tersebut, Kak, apakah masing-masing memiliki efek samping yang sama, Kak? Nah, gimana itu Kak? Bisa dijawab Kak? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Alicia. Pertanyaannya, apakah dari 10 jenis vaksin tersebut semuanya memiliki efek samping yang sama? Tidak semua dari 10 jenis vaksin tersebut sama. Saya ambil contoh antara jenis vaksin Sinovac sama vaksin Moderna. Kalau vaksin Sinovac ini efek sampingnya itu seperti mudah lelah, mudah mengantuk, mudah kelaparan. Sedangkan kalau jenis vaksin Moderna ini lebih ke demam, menggigil, muntah-muntah ataupun mual. Tetapi ini balik lagi kepada imun kita masing-masing. Apabila imun tubuh kita kuat, apapun jenis vaksin yang akan kita pakai tidak akan, insya Allah tidak akan berdampak serius. Begitu Kak Alicia. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih juga Kak Alicia. Nah, itu tadi sudah dijawab ya semuanya. Nah, kami ingin tahu nih seberapa sudah pahamnya teman-teman semua tentang materi kami tadi yang sudah kami sampaikan. Saya akan memberikan satu pertanyaan, yaitu coba jelaskan secara singkat apa itu vaksin. Nah, kalau teman-teman yang bisa jawab, bisa langsung hidupkan mic-nya. Kak izin menjawab. Ya. Vaksin adalah zat yang dibuat untuk merangsang kekebalan tubuh. Biasanya vaksin dibuat dari virus yang telah dilemahkan lalu disuntikkan ke dalam tubuh. Nah, terima kasih Kak Alicia setelah menjawab pertanyaan kami tadi. Seperti teman-teman sudah paham ya tentang materi kami. Nah, sudah di penghujung acara ya. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah menyempatkan dirinya mengikuti webinar ini. Dan terima kasih kepada pemateri kita, Kak Gusti dan Kak Dita. Di sini saya sebagai moderator Indah Ratu Zaga Syafindra pamit undur diri. Jika kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.